Hai, selamat sore semuanya. Welcome to my class. I am Miss Erviani Lestari and I am your biology teacher. Nah, hari ini kita akan belajar tentang fungi atau jamur. Nah, ketika muncul kata fungi, apa yang ada di benak kita semua? Pasti seperti yang pada gambar. Yang ini atau gambar yang ini. Nah, semua yang masuk pada gambar itu tergolong dalam kelompok jamur. Tapi kok bisa penampakannya berbeda-beda? Nah, itulah yang kita akan pelajari hari ini. Tapi sebelum itu kita akan melihat dulu seperti apa ciri-ciri dari jamur. Yang pertama, bersifat eukariotik. Nah, eukariotik itu artinya selnya memiliki membran inti sel. Kemudian ciri yang kedua, kebanyakan dari kelompok jamur itu bersifat multiseluler atau bersel banyak, dan ada juga beberapa yang bersifat uniseluler atau bersel tunggal. Kemudian ciri yang ketiga, dinding selnya itu mengandung zat kitin. Yang keempat, tidak memiliki klorofil, jadi jamur bukan masuk kelompok tumbuhan. Yang kelima, hidup di tempat yang lembab. Dan yang keenam, bersifat saprofit, parasit, dan simbiosis. Kemudian yang terakhir, berkembang biak dengan spora. Nah, sekarang kita lihat ada pengelompokan jamur. Nah, jamur ini dikelompokkan berdasarkan reproduksi seksualnya yang nanti menghasilkan spora seksual. Dibagi menjadi 4 divisi. Yang pertama ada zygomicota, yang kedua ada ascomycota, yang ketiga ada basidiomycota, dan yang keempat ada deuteromycota. Kelompok yang pertama ada zygomicota atau zygomicotina. Nah, ciri-cirinya yang membedakan dengan 3 kelompok yang lain, yang pertama hifanya bersifat senositik. Hifa bersifat senositik ini artinya tidak memiliki sekat dan punya inti sel yang banyak. Kemudian yang kedua, spora seksualnya namanya adalah zygospora. Nah, contohnya itu adalah jamur yang ada di tempe dan jamur yang ada di roti. Nah, itu dari kelompok Rhizopus. Kemudian kelompok yang kedua adalah ascomycota atau ascomycotina. Nah, cirinya ini adalah hifanya bersekat, tapi sekatnya belum sempurna. Kemudian spora seksualnya adalah ascospora. Nah, contohnya itu adalah Saccharomyces yang dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan ragi. Kemudian ada Penicillium. Jamur ini biasanya berfungsi dalam menghasilkan antibiotik penisilin. Kemudian kelompok yang ketiga ada Basidiomycota atau Basidiomycotina. Nah, cirinya hampir sama dengan kelompok Ascomycota. Yang pertama adalah hifanya bersekat, tapi sekatnya sudah sempurna. Kemudian spora seksualnya adalah namanya Basidiospora. Nah, contohnya ini adalah jamur tiram atau Pleurotus sp. Kemudian ada jamur enoki, jamur kancing, jamur yang biasa ada di martabak atau biasa dibuat sup. Nah, itu semua masuk kelompok Basidiomycota. Tapi ada beberapa jamur dari kelompok Basidiomycota itu tidak dapat dikonsumsi karena bisa berbahaya dan mengandung racun. Kemudian kelompok yang terakhir adalah kelompok Deuteromycota atau Deuteromycotina. Nah, cirinya ini adalah hifanya bersekat atau tidak bersekat. Kemudian yang kedua, yang membedakan itu adalah spora seksualnya belum diketahui, sehingga jamur ini masuk dalam kelompok jamur yang tidak sempurna atau imperfekti. Nah, ketika jamur kelompok ini diketahui spora seksualnya, maka akan dikeluarkan dari kelompok Deuteromycota dan masuk ke kelompok bisa Zygomicota, Ascomycota, atau Basidiomycota, tergantung dari spora seksual yang dihasilkan. Nah, kalau spora seksualnya adalah Zygospora, maka kelompok dari Deuteromycota yang menghasilkan spora Zygospora itu akan masuk ke kelompok Zygomicota atau menghasilkan ascospora, maka akan masuk ke dalam kelompok ascospora. Jadi seperti itu ya untuk pengelompokan jamur. Nah, pasti sudah bisa membedakan jamur dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini, terima kasih.